Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah
faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya kita berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kita tingkatkan kesadaran bersama dengan Allah agar kita hidup menjadi lebih terarah dan terbimbing di dalam naungan ridhonya berdasarkan tuntunan Quran dan sunnah Rasulnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau di mimbar ini selalu disampaikan mari kita beriman dan bertakwa. Sebagai pesan tentu membutuhkan media untuk menarasikannya. Tetapi substansinya, keimanan dan ketakwaan itu harus kita wujudkan, harus kita implementasikan dalam tindakan nyata yang terukur. Kalau kita mau bingkai dalam kesempatan yang sangat singkat ini untuk menjelaskan tentang takwa kepada Allah, mungkin cukup dalam satu kalimat bahwa ketakwaan kepada Allah itu diwujudkan dalam kebaikan. Kebaikan itu ada dua, kebaikan dalam hubungan dengan Allah dan kebaikan dalam hubungan dengan sesama manusia. Kebaikan dengan Allah kita sebut dengan ta'abbud ilallah, ibadah kepada Allah. Maka mau tidak mau kalau kita beribadah kepada Allah tentu harus mengikuti proses dan prosedur yang telah dicontohkan bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah, yakni melalui perantara penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karenanya maka mau tidak mau untuk menghadirkan ketakwaan dalam diri kita, maka upaya untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah yang mahdhah itu ya menjadi niscaya. Tidak tiba-tiba tahu, tidak tiba-tiba dipersepsi, tidak tiba-tiba spekulasi. Dia harus ada kepastian untuk menunjukkan bahwa itu adalah jalan yang ditunjukkan. Yang kedua adalah kebaikan yang dilakukan antar sesama manusia. Ini ada dua kemungkinan. Pertama, memang sudah ditunjukkan, Allah menunjukkan pada kita bagaimana cara berbuat baik kepada manusia. Tapi juga ada cara yang tidak ditunjukkan secara spesifik. Rasul menyampaikan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Cara kita berinteraksi sosial, cara kita berbaik kepada orang lain, kadang-kadang juga mengikuti adat istiadat, kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita, sebagai kemakrufan yang juga harus kita perhatikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu kebaikan yang dituntunkan oleh agama kita dalam konteks hubungan dengan sesama, tapi juga memenuhi standar kebiasaan, kultur, budaya masyarakat kita. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa kebaikan itu kita peroleh melalui proses distribusi kekayaan, melalui berderma pada orang lain, berderma pada kepentingan publik, berderma pada kepentingan bagaimana agama Allah ini tegak. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 92, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanallahu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min khairin wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim.
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukanlah merupakan suatu kebaikan yang kita lakukan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah sesungguhnya mengetahui terhadap apa yang kita nafkahkan itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini menggambarkan bahwa albir, kebaikan yang akan menjadi indikator ketakwaan kita dalam ayat ini adalah menafkahkan apa yang kita punya. Bukan sekedar yang kita punya, tapi menafkahkan yang kita punya, yang kita cintai, yang kita senangi. Tentu kalau kita mau mengambil contoh yang lebih detail, antara uang berwarna merah atau berwarna biru lebih kita cintai daripada uang berwarna coklat. Itu sebagai contoh. Baju yang masih suka kita pakai dalam acara-acara formal itu adalah pakaian yang kita suka dibandingkan dengan baju yang hanya kita pakai pada saat kerja bakti. Dan ini menjadi indikator orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam konteks ini kita ambil alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini menjadi indikator ketakwaan kita kepada Allah. Orang yang berinfak di jalan Allah baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, karenanya maka ini merupakan karakter bagi kita kaum muttaqin untuk terus memberikan yang terbaik. Dalam konteks ini adalah berderma, berinfak, berwakaf, bersedekah untuk kepentingan yang lebih luas. Mungkin kita berpikir bahwa apa yang kita keluarkan itu akan berkurang dari aset kita, dari kas kita. Secara nominal mungkin iya, tetapi secara substansial dan nilai yang kita peroleh sama sekali tidak akan berkurang. Mana qasat sedekah min mal. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. Karena harta kita yang sesungguhnya adalah bukan yang kita makan. Karena yang kita makan habis. Kemudian berubah menjadi kotoran. Tapi harta kita yang abadi adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian hadis menyampaikan semua akan terputus ketika kita meninggal kecuali shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir, yang manfaatnya dirasakan dari generasi ke generasi. Ya seperti para jamaah sekalian yang telah mewakafkan sebagian rezekinya di jalan Allah untuk kemakmuran masjid ini misalnya. Hanya itu yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kita berinfak di jalan Allah, kita menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang bagus, dengan hutang yang baik, yudha'ifhu lakum. Allah akan melipat gandakan. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Apa yang kita infakkan disampaikan dalam Al-Quran perumpamaannya seperti orang yang menafkahkan harta itu seperti satu butir yang kemudian dari satu butir itu berubah menjadi 7 butir dan tiap-tiap butir yang 7 itu masing-masing bertambah 100. Ini menggambarkan bahwa dia tidak berkurang, tapi memang ini nampaknya di luar matematika perkalian dan penambahan yang kita punya. Karena kadang Allah akan melipat gandakan di luar jangkauan kita, di luar perhitungan kita. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Bahkan wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah dalam konteks ini adalah bersedekah, berderma,
yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan memberikan kemudahan dalam berbagai macam urusan kita. Kalau kita konversi kemudahan yang Allah berikan, bisa jadi lebih besar nilainya dibandingkan dengan nominal yang kita punya, yang kita sedekahkan itu. Kerap kali mungkin kita tidak pernah menghitung hal yang semacam itu. Oleh karenanya hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai pesan bagaimana kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita komitmen untuk selalu menafkahkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ittaqun nar walau bisikin tamrotin. Ittaqun nar walau bisikin samar. Jadi takutlah kepada Allah, ya, ittaqun nar, jauhilah atau selamatkanlah diri kita dari neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Itu akan membuat kita terlepas dari berbagai macam kesulitan, karena sesungguhnya iman dan takwa yang kita terus implementasikan, iman dan takwa yang terus kita hadirkan dalam semua kebaikan, baik hablum minallah wa hablum minan nas, itu yang akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan menjauhkan kita dari ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun al muti'un. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi menggarisbawahi bahwa bentuk ketaatan, kepatuhan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu akan memberi dampak yang positif bagi kita. Sedekah yang kita berikan untuk kepentingan orang lain, baik secara personal maupun secara kolektif, secara publik, akan menimbulkan persaudaraan semakin erat di tengah-tengah kita, mendekatkan yang kaya dengan yang miskin, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan solidaritas di kalangan umat, akan menjadi solusi problem ekonomi kita untuk saling membantu antara yang pemilik modal dengan masyarakat yang tidak beruntung dalam aspek ekonomi. Infak dan sedekah yang kita berikan akan memberikan pembersih hati kita, akan menjadi nilai yang membuat kita tidak terlalu cenderung pada kehidupan dunia, tidak cinta terhadap dunia. Walaupun kita punya dunia, tapi dunia yang kita punya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dikatakan surat At-Taubah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian yang terakhir, bahwa tadi sudah disinggung di khutbah yang pertama, sedekah ini adalah menjadi amal yang akan terus mengalir, yang akan terus memberikan kesejukan pada kita semua, baik dalam kehidupan kita di dunia, dan tentu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini akan hadir membantu kita, membawa kita
membimbing kita sebagai amal yang diridhoi Allah untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana